Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estirada dengan NIM C0D01901, Prodi D3 Perpajakan kelas F. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik informasi dalam laporan keuangan, akuntansi perpajakan, dan akun akuntansi pajak dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. A. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas seluruh transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan. Adapun beberapa karakteristik laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan adalah: yang pertama, relevan, yang kedua, dapat dipahami, dan yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang terakhir yaitu andal. Relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna, yaitu membantu mereka dalam mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas yang penting dalam membuat analisis laporan keuangan adalah memiliki karakteristik laporan keuangan yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. 4. Andal. Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasi yang disajikan telah terverifikasi. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal sebagai berikut. Yang pertama, penyajian jujur. Penyajian jujur dalam penelitian ini dilihat dari pernyataan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Yang kedua, laporan keuangan harus substansial. Substansial artinya informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya dengan substansial dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuknya. C. Laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat artinya informasi akuntansi yang disajikan harus berguna dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, karena pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian dalam melakukan perkiraan. Dan yang D, netralitas. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak yang akan merugikan pihak yang memiliki kepentingan yang berlainan. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi perpajakan. Pengertian akuntansi perpajakan sendiri adalah pencatatan dan penyusunan laporan semua transaksi keuangan untuk memenuhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Akuntansi perpajakan tidak hanya berfungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Akan tetapi, akuntansi perpajakan memiliki fungsi lain yang cukup penting, yakni yang pertama strategi, yang kedua analisis, yang ketiga publikasi, dan yang keempat pembanding. 1. Strategi. Akuntansi perpajakan berfungsi sebagai strategi untuk perencanaan perpajakan masa depan yang berasal dari data pembayaran pajak serta menjadi bahan penelitian kinerja perusahaan selama periode sebelumnya. Yang kedua, analisis. Berikutnya adalah sebagai bahan analisis untuk mengetahui jumlah pajak yang menjadi tanggungan perusahaan di waktu yang akan datang, untuk memudahkan perusahaan dalam hal mengurus pajak. Yang tiga, publikasi. Akuntansi perpajakan juga berfungsi sebagai laporan keuangan saat ada investor atau keperluan publikasi lainnya.
Dengan adanya laporan pajak yang baik, maka perusahaan dinilai memiliki performa yang baik juga. Yang keempat, pembanding. Fungsi lain dari akuntansi perpajakan ialah menjadi dokumentasi perpajakan setiap tahunnya yang bisa digunakan sebagai pembandingan untuk mengetahui riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Adapun klasifikasi pajak dalam akuntansi perpajakan, yang pertama pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan dengan melihat jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Besar pajaknya sudah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pembayaran pajak langsung biasanya wajib dibayarkan oleh wajib pajak sendiri, tidak boleh diwakilkan atau dibebankan kepada orang atau lembaga lain. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Misalnya adalah saat membeli barang di pusat perbelanjaan. Biasanya, harga yang tercantum sudah termasuk biaya pajak, sehingga pembeli tidak perlu membayar pajak ke pemerintah. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang perlu diketahui. Terdapat beberapa prinsip akuntansi perpajakan yang perlu dipahami agar perusahaan tidak melakukan kesalahan saat memproses penghitungan pajak. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan, kemudian historis, dan pengungkapan penuh. Prinsip kesatuan berarti perusahaan adalah suatu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain, yakni pemilik perusahaan maupun lembaga lain yang secara hukum tidak mempunyai hak. Prinsip historis mewajibkan untuk mencatat keuangan secara real terhadap pembiayaan suatu barang ataupun aset. Contohnya, jika perusahaan membeli suatu bangunan seharga 250 juta, tetapi saat proses negosiasi mendapat harga 200 juta, maka pencatatan adalah senilai 200 juta, sesuai kesepakatan yang dibayar. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Agar hasil akuntansi perpajakan yang akurat, setiap aktivitas keuangan yang dicatat wajib disajikan secara informatif, secara detail. Bahkan, tambahkan catatan lagi serta lampiran penting sebagai referensi. Selanjutnya mengenai akun akuntansi pajak. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam pencatatan itu, akun akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Pada akhirnya, pencatatan dan penggolongan akun tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, penggolongan akun. Dalam akuntansi, penggolongan akun secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real atau tetap merupakan kelompok akun yang dilaporkan dalam neraca. Jenis-jenis saldo ini adalah harta, kewajiban, dan modal. Dalam penerapannya, akun real akan dibawa dari satu periode ke periode selanjutnya. Yang kedua, akun nominal atau sementara merupakan kelompok akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Jenis dari akun ini adalah pendapatan dan beban. Untuk kesimpulannya, akuntansi perpajakan tidak hanya berfungsi untuk mengetahui jumlah pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak. Akan tetapi, akuntansi perpajakan memiliki fungsi lain yang cukup penting, yakni yang pertama strategi, analitis, publikasi, dan pembanding. Setelah mengetahui karakteristik informasi dalam laporan keuangan, akuntansi perpajakan, dan akuntansi pajak, diharapkan nantinya agar lebih mudah dalam mengelola dan membuat laporan secara rinci, serta pencatatan dan penggolongan akun tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.